Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Bahari, NIM 1933000016. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kelompok kami, kelompok 14, yang dianggotai Aksa Mulyadi dan diri pribadi. Nah, sebelum saya lebih detail menjelaskan dari materi kami yang berjudul Bisnis Digital Startup, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kita berdoa di mana semoga dalam aktivitas kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkatnya waktu saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan mengenai materi-materi yang kami telah diskusikan bersama kelompok kami, yang dimana judul dari materi kami yaitu Bisnis Digital Startup. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas masalah bisnis digital, mungkin dari teman-teman bahwasanya bisnis digital ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, karena kenapa? Memang sebenarnya bisnis digital ini sudah lama dikenal oleh penduduk warga Indonesia. Namun di dalam perusahaan teknologi ini ada sebuah problem yang hadir di tengah-tengah kalangan sosial masyarakat. Nah, mengapa hadirnya sebuah teknologi ini itu mempermudah kalangan pengguna sosial media untuk mencari informasi yang lebih mudah. Nah, bahwasanya perusahaan teknologi di zaman sekarang ini sudah bersaing. Karena kenapa? Di dalam ada sebuah pakar dalam buku kewirausahaan Muhammad Hasan, dia mengungkapkan ada 3 faktor di dalam bisnis digital startup ini. Yang pertama, ada bisnis digital startup game. Nah, di mana bisnis digital startup game ini adalah dia berkecimpung atau bergerak di perusahaan game. Nah, di mana sekarang ini zaman sudah canggih, banyak kalangan pemuda atau remaja itu menggunakan game. Dia hanya fokus satu titik saja, perusahaan game ini. Nah, banyak aplikasi game yang digunakan oleh kalangan pemuda untuk menghibur. Nah, perusahaan aplikasi game ini dia hanya membuat saja aplikasi. Bahwasanya ketika ada pengguna aplikasi game ini itu makin banyak
keuntungan masuk dalam perusahaan itu. Nah itu. Adapun yang kedua yang dikatakan oleh Muhammad Hasan dalam buku kewirausahaannya, yang kedua itu adalah bisnis digital edukasi. Nah, kalau kita berbicara masalah edukasi, mungkin dari teman-teman apa? Bahwasanya edukasi itu adalah mempermudah kita untuk mencari informasi-informasi yang lebih detail, yang lebih benar. Nah, saya ambil analogi startup edukasi ini, dia hanya berkecimpung dalam satu perusahaan yang namanya aplikasi aplikasi perpustakaan lah begitu. Nah, kita sebagai kalangan pelajar untuk mencari informasi pembelajaran dalam aplikasi perpustakaan itu. Nah, bukan hanya kita membaca buku dengan secara tekstual, namun juga dengan secara aplikasi media, aplikasi perpustakaan yang sudah dihadirkan oleh perusahaan ini. Nah, itu. Dan juga di mana startup edukasi ini itu lebih mempermudah kita lebih lebih bertatap muka, bukan hanya kita dalam suatu ruangan itu, bukan, tapi di aplikasi juga ada yang namanya aplikasi Zoom, aplikasi gitulah, aplikasi Zoom ini juga lebih mempermudah dalam pembelajaran. Nah, itu yang dikatakan startup edukasi. Nah, adapun yang ketiga, yang terakhir yang dikatakan oleh Muhammad Hasan di dalam bukunya Kewirausahaan, dia mengungkapkan ada yang lebih penting sebenarnya itu. Ketiga ini adalah startup ekonomi. Nah, kalau kita berbicara masalah ekonomi, mungkin di kalangan warga Indonesia ini semua itu butuh namanya kebutuhan ekonomi. Nah, namun di dalam perusahaan bisnis startup ekonomi ini, dia hanya berkecimpung di dalam sistem perdagangan, contohnya di pasar tradisional. Nah, itu analoginya. Nah, bahasanya persaingan perdagangan tentang ekonomi itu sangat ketat yang di Indonesia ini. Bahwasanya hadirnya sebuah startup ekonomi ini, banyak pedagang-pedagang, banyak pembisnis-pembisnis bersaing untuk mempromosikan barangnya, untuk memperjualbelikan barangnya. Nah, bagaimana daya tarik orang-orang itu untuk melihat barang yang ditawarkan oleh seorang pembisnis dengan menggunakan startup. Nah, itu. Nah, mungkin dari ini beberapa poin-poin penting saya hanya jelaskan, tidak secara detail karena waktu juga membatasi. Dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.